Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan, teman-teman yang saya banggakan, serta seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Leticia Sharon dari kelas 8A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato saya dengan berjudul Indonesia Tertib, Mimpi atau Kenyataan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dan menjalani hari ini dengan sehat dan penuh semangat, sehingga saya dapat menyampaikan pidato saya yang menggunakan tema ketertiban. Coba kita bayangkan jalanan di sekitar sekolah kita. Sudah berapa kali kita melihat pengendara yang tidak menggunakan helm atau anak-anak yang membuang sampah sembarangan di selokan. Tentunya tema ini pasti sudah sering kita dengar, atau mungkin beberapa dari kalian sudah merasa bahwa ketertiban ini masih samar-samar terlihat di negara kita. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita melihat adanya ketertiban di kehidupan kita? Apakah membuang sampah pada tempatnya itu adalah hal yang sulit, dan mengapa melanggar lalu lintas merupakan hal yang wajar? Di negara kita, tertib seolah menjadi hal yang sangat mahal. Padahal jika kita pikirkan, ketertiban itu sangat amat sederhana. Mulai dari patuh pada aturan, sadar akan hak dan kewajiban, dan menghormati sesama. Sayangnya, kita masih bisa melihat banyak sekali contoh ketidaktertiban di negara kita. Mulai dari buang sampah sembarangan, tidak mau antri, melanggar lalu lintas, hingga parkir sembarangan. Sedihnya, semua itu dianggap wajar karena sudah menjadi kebiasaan sebagian dari masyarakat kita. Mungkin sudah banyak dari kalian yang sadar akan hal ini, tetapi tidak melakukan apa-apa. Padahal, akibat dari ketidaktertiban ini sangat amat nyata dan merugikan kita semua. Sampah menumpuk dan menyebabkan banjir, kecelakaan yang meningkat karena pengendara tidak patuh pada aturan, dan publik tidak terasa aman. Hal kecil seperti inilah yang lama-lama dapat menyebabkan hal-hal masalah yang jauh lebih besar. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka cita-cita besar negara kita, yaitu Indonesia Emas 2045, tidak akan pernah terwujud. Karena tidak mungkin membangun negara yang maju tanpa masyarakat yang tertib. Ketertiban itu adalah kunci. Tanpa itu, pembangunan akan selalu dihambat oleh pelanggaran, dan kedisiplinan akan digantikan oleh ketidakpedulian. Coba kita lihat, apabila setengah dari populasi negara kita mulai menerapkan ketertiban, akan terlihat perubahan yang sangat amat signifikan. Sekarang mari kita bandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang atau Singapura. Di sana, ketertiban itu bukan hanya karena takut hukuman, tetapi karena sudah menjadi budaya masyarakat mereka. Berdasarkan data dari Japan Living, warga Jepang sangat menjaga ketertiban, bahkan tanpa banyak tempat sampah umum. Mereka menggunakan konsep meiwaku atau tidak ingin merepotkan orang lain, sehingga sadar akan bahwa buang sampah sembarangan itu mencemari lingkungan dan menyusahkan banyak orang. Dari laporan ITF OECD 2023, Jepang mencatat angka kematian lalu lintas hanya 3.216 jiwa pada tahun 2022, dengan tren penurunan 22,9% dari tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa mereka patuh terhadap peraturan lalu lintas. Hasilnya pun terlihat jelas. Negara mereka bersih, aman, teratur, dan tentunya lebih maju. Mari kita bandingkan dengan kondisi di Indonesia, di mana 26,6% warga mengaku masih membuang sampah sembarangan, dan lebih dari 2 juta pelanggaran tercatat secara nasional, seperti yang diungkapkan di Goodstats dan Pusnikas Polri. Maka dari itu, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak lagi meremehkan ketertiban. Ketertiban bukan hanya urusan pemerintah atau polisi, tapi tanggung jawab untuk kita semua. Ketertiban adalah budaya yang harus kita bangun bersama-sama. Dimulai dari hal kecil dan sederhana, seperti buang sampah pada tempatnya, taati rambu lalu lintas, dan saling menghormati. Mari kita buktikan bahwa Indonesia tidak hanya layak bermimpi jadi negara-negara maju, tetapi juga pantas mewujudkannya. Semuanya bergantung pada kita dari sekarang. Sekian pidato yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kata-kata yang
kurang berkenan, dan ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.